Nah, oke teman-teman, di video kali ini kita akan membagikan lagi mengenai FR dari teman-teman yang sudah SKB ya, di tanggal 3 September 2020 ini. Di sini saya dapat SKB untuk formasi guru PPKN yang ada dari Pemprov Kaltim atau Kalimantan Timur. Nah, kita langsung aja ya, apa aja sih FR-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel calon guru baru. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe. Nah, jadi untuk yang pertama di sini mengenai kemampuan pedagogik adalah tentang penilaian dan evaluasi pembelajaran. Spesifiknya itu tentang penugasan, remedial, pengayaan, karakter penilaian, portofolio, produk, praktek, dan proyek. Kalau di video yang sebelumnya itu saya sudah pernah memberikan pembahasan mengenai remedial dan pengayaan ini, dan untuk yang soal-soalnya pun sudah pernah saya buatkan semua mulai dari yang penugasan ini, remedial, pengayaan, karakter penilaian, semua sudah pernah saya buatkan soal-soal untuk kemampuan pedagogik tersebut ya teman-teman. Jadi kalian bisa searching lagi video-video yang pernah saya buat mengenai SKB kemampuan pedagogik guru. Nah, untuk yang kedua yaitu mengenai susunan pembuatan silabus guru. Nah, oke teman-teman, untuk langkah-langkah pembuatan atau penyusunan silabus itu sendiri secara umum ya, terdiri dari yang pertama adalah kita harus mengisi kolom identitas mata pelajaran. Yang paling atas itu pasti ada identitas ya teman-teman. Nah, pada bagian identitas ini perlu dituliskan dengan jelas nama sekolah, mata pelajaran, ditujukan untuk kelas berapa, dan pada semester mana, dan alokasi waktu yang dibutuhkan juga perlu jika dituliskan standar kompetensi mata pelajaran yang akan dicapai. Nah, yang kedua adalah mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi pada dasarnya merupakan kualifikasi kemampuan minimal siswa yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkatan atau semester untuk mata pelajaran tertentu. Kompetensi dasar ini merupakan sejumlah kemampuan yang harus mampu dikuasai oleh seorang siswa dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan dalam penyusunan indikator kompetensi. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Materi pokok atau pembelajaran ini merupakan pokok-pokok materi pembelajaran yang harus dipelajari oleh siswa untuk mencapai kompetensi dasar dan indikator. Jenis materi pokok bisa berupa fakta, konsep, prinsip, prosedur, atau keterampilan. Seperti kegiatan ceramah, tanya jawab, diskusi, kuis, tes, dan lain sebagainya. Kemudian, kegiatan non-tatap muka berupa kegiatan pembelajaran yang bukan interaksi langsung guru dan siswa, misalnya mendemonstrasikan, mempraktekkan, mengukur, menstimulasikan, mengadakan eksperimen, mengaplikasikan, menganalisis, menemukan, mengamati, meneliti, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat adalah mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini pada dasarnya merupakan benda atau pola umum kegiatan yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini dapat berupa kegiatan tatap muka maupun bukan tatap muka. Kegiatan tatap muka berupa kegiatan pembelajaran dalam bentuk interaksi langsung antara guru dan juga siswa. Nah, yang kelima adalah merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator ini merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator juga dikembangkan sesuai dengan karakteristik dari peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Indikator ini digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian ya teman-teman. Nah, yang keenam adalah penentuan jenis penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik ini dilakukan berdasarkan indikator ya. Nah, penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek, dan atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri.
Nah, penilaian ini merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar dari peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Untuk jenis-jenis penilaian bisa kalian searching di video pembahasan SKB pedagogik yang pernah saya buat ya teman-teman. Nah, selanjutnya menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu, minggu efektif dan juga alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus itu merupakan perkiraan waktu rata-rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Nah, kemudian silabus mata pelajaran disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelajaran selama penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Nah, yang terakhir itu dalam penyusunan menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan atau buku ajar, objek atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media, baik media cetak maupun elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk lebih jelasnya, poin-poin penyusunan silabus ini bisa kalian lihat di gambar berikut. Nah, FR yang ketiga adalah penyusunan kisi-kisi. Di sini mungkin maksudnya adalah penyusunan kisi-kisi soal ya teman-teman yang sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Nah, kemudian yang keempat adalah fungsi analisis soal. Nah, seperti yang saya jelaskan kemarin mengenai penyusunan butir-butir soal, tentu dalam penyusunan soal tersebut kita perlu menganalisis soal ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya kalian bisa searching lagi untuk pembahasan ini. Jadi, analisis soal ini bertujuan untuk mengkaji dan menelaah setiap butir soal agar diperoleh soal yang bermutu sebelum digunakan. Tujuan analisis soal ini untuk meningkatkan tes melalui revisi atau membuang soal yang tidak efektif, serta mengetahui informasi diagnostik pada siswa apakah mereka sudah atau belum memahami materi yang telah diajarkan. Jadi ini sudah masuk ya pembahasannya atau penjelasannya di video sebelumnya di butir atau cara penyusunan butir soal. Nah, yang kelima adalah fungsi apersepsi. Nah, jadi teman-teman, persepsi itu berarti penghayatan tentang segala sesuatu yang menjadi dasar untuk menerima ide-ide baru. Nah, secara umum, fungsi dari persepsi ini dalam kegiatan pembelajaran adalah untuk membawa dunia mereka ke dunia kita. Artinya, mengkaitkan apa yang telah diketahui atau dialami dengan apa yang kita pelajari. Nah, jadi kegiatan persepsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menarik perhatian peserta didik supaya bisa fokus pada ilmu atau pengalaman baru yang akan disampaikan oleh guru. Dengan melakukan persepsi, guru dapat lebih memastikan jika peserta didik sudah siap dalam menerima pembelajaran. Nah, jadi ketika si anak atau peserta didik ini masuk ke dalam kelas, belum tentu kan di benaknya itu dia di kelas akan belajar. Di kelas di pikirannya masih ada bermain game, bermain bersama temannya, chatting dengan temannya, dan lain sebagainya. Untuk membawa pikirannya fokus kembali kepada materi ajar, tentunya guru harus memiliki strategi dalam menarik perhatian siswa. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan guru dalam melakukan persepsi di dalam kelas. Misalnya saja menampilkan sebuah video yang berkaitan dengan materi, membuat kuis singkat, bernyanyi, dan lain sebagainya. Untuk penjelasan mengenai FR ini atau FR yang saya bagikan, teman-teman bisa searching sendiri ya di Google karena penjelasan yang saya berikan di video ini adalah penjelasan singkat aja ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk kemampuan pedagogik adalah proses penyusunan prota dan prosem. Ini sudah pernah dibahas di video FR yang pertama ya. Nah, yang ketujuh adalah prinsip penilaian seperti otentik, akuntabel, terpadu, valid, dan lain-lain.
Nah, oke. Jadi untuk, prinsip penilaian sendiri ini juga sudah pernah saya singgung ya, malah ada soal-soal yang pernah saya buat. Nah, jadi dia memiliki beberapa prinsip. Yang pertama adalah valid atau sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Nah, oleh karena itu ya instrumen yang digunakan juga perlu disusun melalui prosedur sebagaimana yang dijelaskan dalam panduan agar memiliki bukti kesahihan dan keandalan. Yang kedua, prinsip objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Nah, yang ketiga, adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang, agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Nah, faktor-faktor tersebut tidak relevan di dalam penilaian sehingga perlu dihindari agar tidak berpengaruh terhadap hasil penilaian. Nah, selanjutnya adalah prinsip terpadu. Berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, hasil penilaian benar-benar dijadikan dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh peserta didik. Jika hasil penilaian menunjukkan banyak peserta didik yang gagal, sementara instrumen yang digunakan sudah memenuhi persyaratan secara kualitatif, berarti proses pembelajaran kurang baik. Dalam hal tersebut, pendidik harus memperbaiki rencana dan pelaksanaan pembelajarannya. Prinsip yang kelima adalah terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, pendidik menginformasikan prosedur dan kriteria penilaian kepada peserta didik. Nah, yang keenam adalah prinsip menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Yang ketujuh adalah sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Yang kedelapan adalah beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Oleh karena itu, instrumen penilaian disusun dengan merujuk pada kompetensi. Nah, selain itu, pengambilan keputusan didasarkan pada kriteria pencapaian yang telah ditetapkan. Yang kesembilan adalah akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Oleh karena itu, penilaian dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip keilmuan dalam penilaian dan keputusan yang diambil memiliki dasar yang objektif. Nah, jadi teman-teman di sini, selain ada FR untuk kemampuan pedagogik, juga dibagikan mengenai FR, kompetensi profesional untuk guru PPKN. Nah, FR-nya yang pertama adalah macam-macam suprastruktur dan infrastruktur politik. Nah, teman-teman untuk, FR kemampuan profesional ini bisa kalian searching sendiri ya, mencari pembahasannya untuk bisa kalian pahami dan pelajari sendiri. Nah, yang kedua di sini adalah budaya politik baik partisipan, parokial, dan subjek. Ini juga kayaknya sudah pernah saya buat ya soalnya untuk budaya politik. Coba kalian searching aja penjelasan dari FR profesional PPKN ini di Google ya teman-teman. Nah, yang ketiga adalah kasus Petrus atau lebih kepada latar belakang dari kasus dari Petrus tersebut. Nah, jadi Petrus ini atau kepanjangan dari penembakan misterius ya teman-teman adalah merupakan suatu operasi rahasia dari pemerintahan Soeharto pada tahun 1980-an untuk menanggulangi tingkat kejahatan yang begitu tinggi pada saat itu. Nah, operasi Petrus ini secara umum adalah operasi penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat, khususnya yang ada di Jakarta dan Jawa Tengah. Pelakunya tidak jelas dan tidak pernah tertangkap, karena itu muncul istilah Petrus atau penembak misterius. Nah, untuk mengenai kasus Petrus ini bisa kalian searching ya teman-teman. Kalian bisa mencari materi lengkapnya jika memang Petrus ini yang dimaksud oleh FR nomor 3 ini. Oke, yang keempat adalah kasus Tanjung Priuk atau fokus pada penyelesaian konflik.
Nah, selanjutnya di sini juga katanya, dia mendapatkan soal mengenai kasus dari Marsina. Nah, jadi teman-teman ternyata kasus Marsina ini juga diangkat menjadi soal di SKB Guru PPKN ya. Jadi, seperti yang kalian ketahui, Marsina ini adalah seorang aktivis dan juga buruh pada pabrik zaman pemerintahan Orde Baru. Dia bekerja pada PT Catur Putra Suryapura Sidoarjo, Jawa Timur yang diculik dan kemudian ditemukan terbunuh pada 8 Mei 1993 setelah menghilang selama 3 hari. Pokoknya untuk lebih jelasnya kalian searching aja ya teman-teman materi pembahasan dari FR ini. Nah, selanjutnya adalah mengenai HAM ini dalam hal perspektif pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua dan ketiga. Nah, jadi kalian pahami aja ya teman-teman untuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 2 dan ketiga ini dari perspektif gimana? Kalian pahami aja, jangan sampai soal ini masuk di soal SKB kalian nanti. Oke, kemampuan profesional guru PPKN selanjutnya adalah mengenai fungsi wawasan Nusantara, ekonomi, politik, dan juga budaya. Nah, kalian cari aja ya teman-teman materinya. Nah, yang kedelapan adalah perbandingan antara usulan dasar negara dalam BPUPK atau pelajari aja karakteristik dari masing-masing perumus dasar negara. Nah, yang kesembilan adalah hal-hal yang berkaitan dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada pembatasan masa jabatan presiden. Nah, FR selanjutnya ini adalah tentang akibat globalisasi dalam aspek ekonomi, politik, dan sosial budaya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah manfaat globalisasi dalam bidang ekonomi. Nah, untuk manfaat dari globalisasi ini adalah untuk meningkatkan sektor pariwisata di suatu negara, meningkatkan jumlah wisatawan, dapat meningkatkan pendapatan suatu negara, serta dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakatnya. Oh, ternyata itu nomor 11 bukan yang terakhir ya teman-teman, karena masih ada FR yang terakhir untuk profesional guru PPKN, yaitu tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, oke teman-teman, demikian FR yang saya bagikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jadi, kalian cari aja ya materi-materi penjelasan dari FR yang sudah saya bagikan, karena untuk formasi guru PPKN lumayan banyak nih yang dia bagikan untuk kompetensi profesional guru. Sekian ya teman-teman, dan semoga kalian lulus dengan mendapatkan nilai yang tertinggi di formasi yang kalian lamar dan tahun ini sudah mendapatkan NIP. Amin. Oke, sekian video untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.